Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Aziza. Saya dari kelompok 6 dengan judul makalah Kebijakan Fiskal dan Instrumen Kebijakan Fiskal. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Terlebih dahulu perkenalkan, saya Nurul Aziza, pembawa materi pertama. Selanjutnya ada Yuni Putri sebagai pembawa materi kedua. Dan yang terakhir ada Rizky sebagai pembawa materi ketiga atau materi terakhir. Nah, langsung saja kita mulai untuk materi pertama. Untuk poin-poin pembahasan yang akan kami jelaskan, yang pertama adalah pengertian kebijakan fiskal, yang kedua landasan hukum kebijakan fiskal, yang ketiga kebijakan fiskal pada masa Rasulullah, yang keempat instrumen kebijakan fiskal perspektif konvensional dan Islam. Selanjutnya jenis kebijakan fiskal, dan yang terakhir tujuan dan peran kebijakan fiskal perspektif konvensional dan Islam. Baik, langsung saja kita ke materi pertama, yaitu pengertian kebijakan fiskal. Bagian A, pengertian kebijakan fiskal. Fiskal adalah sebuah kata yang dirujuk dari bahasa Latin, yaitu fiscus, yang berarti pemegang kekuasaan pertama dalam hal keuangan pada masa Romawi kuno. Sedangkan menurut KBBI, kebijakan fiskal adalah segala hal yang berkaitan dengan perpajakan atau urusan pendapatan negara, dalam hal ini perpajakan. Kebijakan fiskal pertama kali dicetuskan oleh John Maynard Keynes asal Inggris pada tahun 1883. Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengelola perekonomian menjadi lebih baik. Nah, kebijakan fiskal ini dilakukan dengan cara mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemungutan pajak dan pembelanjaan pajak. Adapun ciri dari kebijakan fiskal itu sendiri, yang pertama, pengeluaran negara dilakukan berdasarkan pendapatan sehingga jarang terjadi defisit anggaran. Yang kedua, sistem perpajakan profesional. Pajak dalam ekonomi Islam dibebankan berdasarkan tingkat produktivitas. Yang ketiga, penghitungan zakat berdasarkan hasil keuntungan pada jumlah barang. Misalnya zakat perdagangan, yang dikeluarkan zakatnya adalah hasil keuntungan sehingga tidak akan membebani. Selanjutnya kita beralih ke materi kedua, yaitu landasan hukum kebijakan fiskal. Nah, untuk landasan hukum kebijakan fiskal dalam hal Al-Quran terdapat pada Quran surah Al-Anfal ayat 41 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, wa'alamu annama ghanimatum min syai'in fa annallahi khumusahu walirrasuli walidil qurba wal yatama wal masakini wa banis sabili in kuntum amantum billah wa ma anzalna ala abadina yaumal furqani yaumal taqal jam'ani wallahu ala kulli syai'in qadir, yang artinya, ketahuilah sesungguhnya apapun yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka 1/5 untuk Allah, Rasulullah, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnu sabil. Jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami Nabi Muhammad SAW pada hari Al-Furqan, pembelaan, yaitu pada hari pertemuannya dua pasukan. Quran surah Al-Anfal ayat 41. Di dalam buku tafsir Al-Misbah karangan Quraisy Shihab dikatakan bahwa kata wa'alamu dan ketahuilah yang membuka ayat ini mengandung pesan agar memperhatikan apa yang akan disampaikan, yakni menyangkut pembagian harta rampasan perang, seperti yang ditulis Al-Qurtubi bahwa telah terjadi kesepakatan di kalangan para ulama bahwa yang dimaksud dengan maghanimatum pada ayat ini adalah harta orang kafir yang diraih kaum muslimin akibat mengalahkan mereka dalam peperangan. Maksud Al-Qurtubi adalah harta rampasan perang yang diperoleh kaum muslimin setelah memerangi musuh agama selain agama Islam, yaitu kafir. Selanjutnya kita masuk pada landasan hukum yang kedua, yaitu hadis yang berhubungan dengan jizyah, yaitu artinya
Nabi Muhammad SAW telah mengambil jizyah dari orang-orang Majusi negeri Hajar, riwayat Bukhari, Abu Daud, dan Tirmizi. Selanjutnya landasan hukum perspektif Undang-Undang Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Undang-undang ini mengatur mengenai materi ketentuan umum dan tata cara perpajakan, memuat beberapa ketentuan yang diubah dan ditambah, antara lain mengenai kerjasama bantuan penagihan pajak antar negara, kuasa wajib pajak, pemberian data dalam rangka penegakan hukum, dan kerjasama untuk kepentingan negara, dan daluarsa penuntutan pidana pajak. Dalam materi pajak penghasilan terdapat beberapa ketentuan yang diubah dan ditambah, antara lain mengenai perubahan mengenai pajak atas natura atau kenaikan tarif pajak penghasilan orang pribadi dan badan, penyusutan dan amortisasi, serta kesepakatan internasional di bidang perpajakan. Selanjutnya, perubahan materi pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah meliputi antara lain pengurangan pengecualian objek pajak pertambahan nilai, pengaturan kembali fasilitas pajak pertambahan nilai, perubahan tarif pajak pertambahan, dan pengenaan tarif pajak pertambahan nilai final. Kemudian untuk mendorong keputusan wajib pajak terhadap materi program pengungkapan sukarela wajib pajak, memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mengungkapkan harta yang belum diungkapkannya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk poin pada materi pertama dan kedua. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya, yaitu Yuni Putri. Materi selanjutnya yaitu kebijakan fiskal pada masa Rasulullah, di mana pada masa Rasulullah sisi penerimaan APBN Islam terdiri dari qarats, zakat, khums, jizyah, dan penerimaan lain yaitu dari kafaroh atau denda. Kebijakan fiskal pada masa Rasulullah ada 7 langkah yang dilakukan Rasul, di antara yang pertama menjalin ukhuwah Islamiyah dalam rangka meningkatkan permintaan masyarakat muslim di Madinah. Rasulullah menempuh kebijakan membersaudarakan kaum muhajirin dan kaum ansor. Hal ini menyebabkan terjadinya distribusi pendapatan dari kaum ansor kepada muhajirin yang berimplikasi pada peningkatan permintaan total di Madinah. Yang kedua, pengumpulan pajak. Penerapan kebijakan pajak yang dilakukan Rasul seperti qarats, khums, dan zakat menyebabkan terciptanya kestabilan harga dan mengurangi inflasi. Yang ketiga, kebijakan fiskal secara khusus. Kebijakan fiskal secara khusus yang diterapkan oleh Rasul adalah menerima bantuan dari kaum muslimin secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan pasukan muslim. Yang keempat, zakat. Di antara sumber penerimaan negara di masa Rasul adalah zakat. Zakat yang pertama diwajibkan adalah zakat fitrah dan diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Yang kelima, khums. Khums ini adalah hasil rampasan perang, seperlimanya diberikan untuk kepentingan negara. Yang keenam, jizyah. Pendapatan dari aspek keuangan juga diperoleh dari jizyah, yaitu pajak yang dikenakan kepada penduduk non-muslim sebagai jaminan terhadap keamanan jiwa, properti, ibadah, dan bebas dari kewajiban masuk militer. Ketujuh, qarats. Qarats ini adalah sewa dari hasil lahan yang digunakan untuk lahan pertanian oleh penduduk. Kemudian materi selanjutnya yaitu instrumen kebijakan fiskal dalam perspektif konvensional dan Islam. Instrumen kebijakan fiskal dalam perspektif konvensional, untuk mencapai tujuannya, kebijakan fiskal dilakukan menggunakan berbagai instrumen, yang diantaranya itu yang pertama, anggaran belanja seimbang, merujuk kepada anggaran yang disesuaikan dengan keadaan atau kondisi perekonomian. Hal ini bertujuan agar dalam jangka panjang anggaran dapat menjadi berimbang. Yang kedua, stabilitas anggaran otomatis, yaitu penekanan pengeluaran pemerintah harus bermanfaat dan memiliki biaya relatif dari berbagai program kegiatan. Yang ketiga, pengelolaan anggaran. Artinya, hubungan belanja pemerintah dengan penerimaan pajak secara langsung digunakan untuk memperkecil ketidakstabilan ekonomi dengan menyesuaikan anggaran. Yang keempat ini, pembiayaan fungsional, yang dimana pembiayaan fungsional ini merujuk kepada pengeluaran pemerintah yang diatur untuk menghindari pengaruh langsung terhadap pendapatan nasional. Adapun tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja.
Selanjutnya, instrumen kebijakan fiskal dalam perspektif Islam. Menurut Adiwarma Aswar Karim dalam bukunya Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam menyebutkan bahwa paling tidak instrumen kebijakan fiskal yang terekam di awal pemerintahan Islam sebagai berikut. Yang pertama itu peningkatan pendapatan nasional dan tingkat partisipasi kerja. Yang kedua, kebijakan pajak, penerapan kebijakan yang dilakukan Rasulullah seperti zakat, qarats, jizyah, khums. Ini menyebabkan terciptanya kestabilan harga dan mengurangi tingkat inflasi. Yang ketiga ini, anggaran dalam menyusun anggaran selalu diprioritaskan untuk membelanjakan yang mengarah pada kepentingan umum, seperti membangun infrastruktur. Yang keempat, kebijakan fiskal khusus. Dalam menerapkan kebijakan fiskal secara khusus, Rasulullah melakukan dengan berdasarkan persaudaraan, yang diantaranya ini memberikan bantuan secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan kaum muslimin yang kekurangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky dengan ujung NIM 018. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang jenis kebijakan fiskal. Jenis kebijakan fiskal itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu jenis kebijakan fiskal ekspansif dan yang kedua jenis kebijakan fiskal kontraksional. Adapun kebijakan fiskal ekspansif itu dirancang dengan tujuan untuk merangsang ekonomi. Kebijakan ini paling sering dimanfaatkan selama waktu resesi, pada saat pengangguran mencapai angka yang tinggi, atau pada saat periode siklus bisnis yang rendah. Kebijakan ekspansif ini juga mengharuskan pemerintah supaya membelanjakan lebih banyak uang, menurunkan pajak, atau bahkan melakukan keduanya. Tujuannya ialah untuk memberikan lebih banyak uang kepada konsumen sehingga konsumen akan terus membelanjakan lebih banyak sehingga akan merangsang laju ekonomi negara. Dan yang kedua, kebijakan fiskal kontraksional digunakan guna memperlambat laju pertumbuhan ekonomi. Contohnya, pada saat inflasi tumbuh pesat, hal ini tentunya merupakan dari kebijakan fiskal ekspansif, di mana kebijakan fiskal kontraktif akan meningkatkan pajak serta memotong pengeluaran. Baik, materi selanjutnya itu tujuan dan peran kebijakan fiskal perspektif konvensional dan Islam. Umumnya tujuan yang ingin dicapai kebijakan fiskal adalah kestabilan ekonomi yang lebih mantap, artinya tetap mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi yang layak tanpa adanya pengangguran yang berarti di satu pihak atau adanya kestabilan harga-harga umum. Kestabilan ekonomi yang tidak berarti kestabilan harga untuk semua sektor perekonomian, karena perubahan harga relatif sangat diperlukan bagi penyesuaian dalam perubahan teknologi, preferensi konsumen, dan tersedianya faktor produksi, agar penggunaan optimum dalam menggunakan sumber daya ekonomi dapat terrealisasi. Implementasinya untuk menggerakkan pos penerimaan dan pengeluaran dalam anggaran pendapatan belanja negara. Adapun tujuan dan perannya terbagi menjadi tiga. Yang pertama, mencegah pengangguran. Pencegahan timbulnya pengangguran merupakan tujuan utama dari kebijakan fiskal. Kegagalan dalam mencapai kesempatan kerja penuh tidak hanya berarti tidak tercapainya tingkat dalam mencapai tingkat pendapatan nasional dan laju pertumbuhan ekonomi yang optimum, tetapi juga berakibat kurangnya menyenangkan bagi perorangan bagi yang menderita atau yang mengalami pengangguran. Dan yang kedua, stabilitas harga. Aspek kedua dari kebijakan fiskal adalah mempertahankan kestabilan harga umum pada tingkat yang layak. Dan yang ketiga, menekankan pengeluaran negara. Tujuan selanjutnya dari kebijakan fiskal adalah untuk memperkecil pengeluaran anggaran negara. Adapun peranan kebijakan fiskal perspektif konvensional yaitu yang pertama, menurunkan tingkat inflasi. Menurunkan inflasi dilakukan lewat penundaan atau pembatalan proyek pemerintah yang sedang berlangsung. Hal ini bertujuan untuk mengurangi peredaran mata uang yang
beredar. Yang kedua, dapat meningkatkan produk domestik secara bruto. Peranan kedua ini dicapai dengan cara mendorong produksi atas barang serta jasa. Dan yang ketiga, dapat mengurangi tingkat penggunaan masyarakat negara tersebut. Peran satu ini dilakukan dengan cara melaksanakan suatu proyek pembangunan negara. Yang keempat, dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Peranan ini dilakukan dengan cara penciptaan lowongan kerja baru. Dan yang kelima, dapat meningkatkan stabilitas ekonomi suatu negara. Peranan ini dilakukan oleh pemerintah dengan cara mengurangi dampak internasional fluktuasi siklus. Kebijakan fiskal dalam Islam bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang didasarkan pada keseimbangan distribusi kekayaan dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual secara seimbang. Kebijakan fiskal lebih banyak peranannya dalam ekonomi Islam dibanding ekonomi konvensional secara makro. Aturan-aturan syariah dalam bidang ekonomi bertujuan untuk mewujudkan besar-besar kesejahteraan manusia sebagai manusia dan sebagai manusia yang hidup di dalam masyarakat. Kebijakan fiskal Islam bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang didasarkan pada keseimbangan distribusi kekayaan dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual secara seimbang. Kebijakan fiskal lebih banyak peranannya dalam ekonomi Islam dibanding ekonomi konvensional. Hal ini disebabkan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, peranan moneter relatif lebih terbatas dalam ekonomi Islam dibanding dalam ekonomi konvensional yang tidak bebas bunga. Dan yang kedua, dalam ekonomi Islam, pemerintah harus memungut zakat dari setiap muslim yang memiliki kekayaan melebihi jumlah tertentu. Dan yang ketiga, ada perbedaan substansial antara ekonomi Islam dan non-Islam dalam pengelolaan utang publik. Hal ini karena utang dalam Islam adalah bebas bunga. Mungkin itu saja. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.